Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya sapa salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dan adik-adik semua ya. Luar biasa kita kumpul di sini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita fokuskan hati kita untuk 1-2 jam ke depan. Ya, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkat Tuhan turun atas jemaat GBK. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Bapak. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, atas gereja-Mu Tuhan di GBK. Bapak, inilah kami para jemaat-jemaat Tuhan yang rindu dan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami ya Bapak. Segarkan jiwa kami, roh kami Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa di dalamnya ya Bapak. Orang-orang yang di luar sana mendengarkan akan terdiam dan tenang dalam nama Yesus Tuhan. Ambil alih tempat ini, terlebih ambil alih hati kami Bapak. Biarlah hati kami berikan sebagai tanah yang subur ya Bapak, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan hari ini juga kami akan bersama-sama dengan Tuhan makan minum perjamuan kudus Tuhan. Persiapkan hati kami Bapak, agar semuanya bukan menjadi ritual, tetapi semata hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu hari ini. Ora bataka shikila rabashami. Hirala rabamu. Shakala rabashami. Kami sembah. Kami sembah. Kau Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh ya Shakala ambil alih tempat ini Tuhan. Ambil alih hati kami Bapa, yang kami fokus padamu. Haleluya ya haleluya. Sebab roh yang hidup akan menghidupkan kami. Ketika roh kami hidup, kami menghidupkan roh orang lain. Kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhi mengalir dalam jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi katakan roh yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku mengalir dalam jiwa kami tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu yang kami buka hati, ku buka hati, ku coba bersama-Mu di hadirat. Kau ambil hati, seluruh hidup rasaku di hadapan-Mu. Katakan roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Bapa. Roh-Mu yang kudus, pulihkan Engkaulah damaiku. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
Jesus, Engkau penyelamat hidup kami, Tuhan. Kami sembah Engkau. Bila kami boleh menyenangkan hati dan suara kami, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Bapa. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus, Tuhan. Engkau agung mulia, Engkau perkasa, Tuhan. Penghibur pelindung setiap kami, umat Tuhan. Bekerjalah Engkau di tempat ini dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Katakan pujian kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, ada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu,
kami bersuka. Yes, Lord. Ada janji setia, ada padamu. Dengan segenap hati kita katakan Yesus, Yesus penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan yang semua yang bersabar tak berhenti bergerak. Angkat tanganmu, katakan nyanyi dan bersorak. Soraklah baginya. Pujian Engkau bersama kita. Yes. Bersuka Tuhan. Yes, amin, amin Tuhan. Lamanya juga sini Allah. Tiada janji setia padamu. Tiada janji setia padamu. Tiada janji setia padamu. Tidak hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Oh ya Rabbamu ya Rabbamu. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami akan Engkau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Pada siang hari ini kami mau melompat, mau bersuka cita, mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Semua dari hati, bibir, lidah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami mau bersuka cita. Kami mau penuhi tempat ini dengan tarian kami, dengan sukacita kami. Kami berikan yang terbaik. Dalam nama Yesus yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Iya. Salam Bapak Ibu Saudara. Silakan bangkit berdiri. Ya, biar bebas bergerak. Gak usah jahit-jahit, gak usah tegang-tegang ya. Santai yuk. Kita percaya apapun penyakit kita, Tuhan bilang sembuh dalam nama Yesus. Amin. Katakan pujian ini. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam. Dengan semangat katakan sekali lagi Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, amin. Aku percaya. Yes, Yesus, aku percaya. Yesus, aku pulihkan semua mujizat di dalam. Angkat tangan kita katakan haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi
iman katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semangat katakan Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Imani. Yesus percaya dalam nama Yesus. Yesus aku percaya. Yesus pegang bagian yang sakit katakan kau pulihkan sabda mujizat di dalam hidup. Katakan kau pulihkan pegang bagian yang sakit. Kau pulihkan sabda mujizat. Sekali lagi. Pegang bagian yang sakit kau pulihkan. Kau pulihkan sabda mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita buka hati kita seperti pujian kita. Kami percaya kesembuhan pemulihan Allah terjadi atas setiap umatmu, jemaatmu di GBK. Apapun masalah kami, penyakit kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar, perkasa yang sanggup memulihkan segala keadaan. Bentuk setiap kami Tuhan, apapun proses hidup kami rindu disempurnakan. Kami rindu seperti Engkau Tuhan. Kami rindu bejana kami Engkau penuhi dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami, mengiring langkah kami. Kemanapun kami pergi Tuhan. Kemanapun Engkau inginkan, izinkan kami berada Bapa. Biarkan kami tetap terus mengingat akan kebaikan kasih-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup kami Bapa. Bentuklah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu dibarui selalu. Jadikan Tuhan, jadikan Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, amin Tuhan. Di tangan bentuklah Tuhan, amin. Kehendakmu pakailah sesuai rencana, mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan jalan segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu silakan bangkit berkatakan dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, amin Tuhan. Di tangan-Mu dengan urapan masalah kami dibarui jadikan-Mu Allahku, jadikan-Mu aku rabataka syekir rabat.
kita, Yesus bentuklah surut, amin. Kehendakmu pakailah, jangan menerima kata-kata sepertimu, bisa pernah. Yes, Lord. Dalam sangat jauh, amin. Memuliakan namamu. Oh, Jesus. Kau sepertimu. Firman Tuhan katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, para. Kami tahu pertolongan kami datang daripadamu Tuhan. Untuk itu, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami ini Tuhan. Karena kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, bahkan meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Oh, para. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak berbicara kepada kami semua Tuhan. Terutama urapi kami semua. Khususnya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang hamba taburkan ini Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus ambil alih ruangan ini. Ambil alih hati kami semua Bapak. Supaya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Maaf saya buka masker. Ya, malam. Ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita penuh dengan sukacita pada pagi siang hari ini. Amin. Amin. Kenapa saya katakan penuh dengan sukacita? Karena terpancar dari wajah-wajah saudara semua. Ada sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya, ibadah itu mengandung janji. Jadi kalau saudara datang beribadah di sini, saudara pulang akan membawa berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Amin. Amin. Ya, ada pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Tapi saya percaya
Ya, semua kita di sini ya ada sebagian besar yang udah kenal. Tapi saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya DP Daniel Sinai, berasal dari Ambon, dari Maluku ya. Dan saya ke sini tidak sendirian, tapi bersama dengan pendamping hidup saya, yaitu istri saya yang tadi WL di sini, ya, Moni Sitompul dari orang Korea. Ya. Jadi dari timur ketemu sama barat. Ya, kami punya anak satu, anak kami kebetulan nggak ikut, tapi bulan kemarin ikut bersama-sama dengan kami, tapi hari ini nggak ikut, ya, karena satu dan lain hal. Ya, jadi itu perkenalan singkat saya. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan seperti gembala rohani kita katakan bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ya, paradigma yang baru. Apa sih paradigma? Kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, paradigma itu definisinya artinya adalah model, ya, model atau model atau pemikiran yang baru, ya, kerangka pemikiran, ya. Dan gembala rohani kita atau gembala pembina kita mendapatkan tema paradigma yang baru, ya, yaitu terambil dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayatnya 18 dan 19. Saya percaya semua kita membawa Alkitab, ya, baik itu Alkitab teks maupun Alkitab gadget atau Alkitab elektrik. Sudah pada dapat semuanya? Amin. Apa ada yang belum dapat? Katakan amin kalau sudah dapat. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama Yesaya 43 ayatnya ke-18 sampai dengan 21. 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitahukan kemasyhuranku. Amin. Haleluya. Ya, kita buka lagi Filipi. Filipi 3 ayatnya ke-13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dari Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita ke firman Tuhan dalam Yesaya 43. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai 21. Ini adalah surat Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel, ya.
pada waktu itu ya bangsa Israel itu ada dalam pembuangan di Babel. Ya. Jadi ini surat Nabi Yesaya untuk bangsa Israel yang pada waktu itu ada dalam pembuangan di Babel. Ya. Mereka ada dalam pembuangan di sana. Ya. Mereka sengsara. Ya. Mereka menderita. Ya. Sehingga mereka putus asa. Ya. Dan mereka mengira bahwa itulah akhir daripada hidup bangsa Israel pada saat itu di pembuangan di Babel. Ya. Dan mereka rindu sekali untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Ya, mereka rindu. Bahkan mereka mengingat-ingat kembali akan kebaikan Tuhan. Ya, pada waktu mereka keluar dari Mesir, ya, mereka mengingat kembali, ya, akan ya berkat-berkat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang mereka terima waktu zaman mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Sehingga pada waktu di pembuangan di Babel mereka tertekan. Mereka tertekan. Ya. Mereka tertekan dan itulah Allah yang kita sembah. Ya, Allah yang hidup. Ya. Allah sudah berjanji kepada bangsa pilihannya yaitu kaum Israel, ya. Dia akan melepaskan mereka, dia akan membebaskan mereka dari ya pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara, kita tahu pembuangan di Babel, ya, bangsa Israel, ya, akan dilepaskan. Nah, inilah yang akan menjadi paradigma baru bagi bangsa itu. Ya. Mereka selama ini tertekan. Mereka selama ini merasa sengsara di pembuangan. Ya. Bagaimana kalau mereka mengingat masa lalu mereka, betapa ya mereka itu menikmati ya hidup ya begitu diberkati Tuhan. Ya, mereka diberkati, mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan, mereka menikmati, tapi akhirnya mereka berbuat dosa, ya, sehingga mereka dibuang ke Babel, sehingga mereka menjadi sengsara. Tapi Tuhan yang mereka sembah, ya, begitu sayang terhadap mereka, karena mereka itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang dipilih oleh Allah. Ya, saudara dan saya adalah keturunan Israel secara rohani. Tapi kalau keturunan Israel secara jasmani adalah orang Yahudi. Ya. Jadi mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat Tuhan akan melakukan kelepasan atas Israel yang sekian lama menderita di pembuangan. Tuhan membuka pengampunan kepada umatnya dan membebaskan mereka dari derita akibat dosa. Nah, dalam ayat ini tuh dinyatakan Tuhan akan membuka kehidupan yang baru. Ya, ada paradigma yang baru kepada umatnya. Ya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimasyhurkan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah nubuatan dari Nabi Yesaya, ya. Dan Tuhan berjanji, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-19, ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya. Inilah janji Tuhan, inilah nubuatan, ya. Akan membuat ya sungai-sungai di padang belantara. Ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan pada bangsa itu. Ya.
perubahan, ada perubahan yang besar. Ya, yang tadinya mereka sengsara, mereka mau dibebaskan, mereka mau dilepaskan, ya, dari pembuangan di Babel. Jadi situ dikatakan, ya, ini adalah sesuatu yang menakjubkan bagi pemikiran manusia. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, padang gurun. Ya, saya percaya kita semua belum pernah, atau ada yang sudah pernah ke Israel atau ke Timur Tengah. Belum ya? Baru mau ya? Ya, mudah-mudahan tercapai. Saya percaya, ya, kalau kita pernah nonton waktu perang Amerika lawan Irak itu di padang gurun gimana? Ya, di padang gurun, padang pasir itu kita berjalan aja susah. Untuk berjalan aja susah karena itu pasir semua. Ya. Tapi ini Tuhan buat jalan. Tuhan akan buat jalan di padang gurun, padang pasir. Wow, sesuatu yang luar biasa, dahsyat. Padang gurun dibuat jalan. Mungkin saat ini buat jalan tol, ya. Jadi nggak ada hambatan. Tuhan buat jalan, ya. Bahkan dikatakan, ya, padang belantara. Saudara tahu padang belantara? Padang belantara itu hutan yang lebat, ya. Dibuat sungai-sungai yang mengalir, ya. Dan binatang-binatang akan bersukaria karena ada air untuk mereka hidup. Sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Ini yang baru yang Tuhan berikan pada bangsa Israel. Begitu juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat, ya, yang pertama, ya, yang pertama, poin pertama dari firman Tuhan kita lihat di dalam ya. Yang pertama itu kita lihat dalam ayatnya yang 18. Dikatakan apa ayat 18? Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Berarti poin yang pertama, kita harus miliki cara pandang yang benar. Kita harus memiliki cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar gimana? Bapak Ibu, bangsa Israel waktu ada dalam tekanan, mereka mulai mengingat kembali masa lalu mereka. Padahal firman Tuhan jangan ingat-ingat masa lalu. Tapi mereka mengingat lagi masa lalu mereka. Bahwa mereka pernah ditolong Tuhan dengan tangan yang perkasa. Mereka pernah diberkati Tuhan. Bahkan mereka pernah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka mengingat kembali. Begitupun kita, saudara dan saya, ya, kita semua punya pengalaman masa lalu. Mungkin ada yang manis, mungkin ada yang buruk, ya. Kadang-kadang kita suka mengingat, oh, apalagi kalau dulu saya sukses begini, atau dulu waktu punya anak pertama begini, ya. Mengingat kembali masa lalu kita atau masa lalu yang buruk. Ya. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya pengalaman masa lalu. Tapi firman Tuhan bilang jangan ingat-ingat masa lalu. Ya. Ingatlah, pikirkanlah masa depan. Pikirkanlah ke depan. Ya. Jadi harus cara pandang kita yang benar. Cara, ya, melihat sesuatu masalah. Jadi harus, ya, kita jangan ingat-ingat masa lalu kita, jangan ingat-ingat seperti bangsa Israel, ya. Mengingat enak dia ingat masa lalunya, pernah ditolong Tuhan, pernah diberkati Tuhan, ya. Tuhan pernah buat mujizat yang luar biasa, mereka bisa lewat di laut
ya, Laut Merah. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Itulah yang mereka mengingat-ingat masa lalu. Kenapa kami ada di pembuangan? Tuhan izinkan mereka ada di pembuangan supaya mereka buka paradigma mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Ya. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang bebal. Ya. Tapi Tuhan selalu mengasihi mereka. Karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah berjanji dengan Abraham, moyang bangsa Israel. Ya. Jadi sekalipun dia tegar tengkuk, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Ya. Begitupun kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, kadang-kadang kita lupa Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Ya. Kalau hari ini kita ada di sini, semua itu karena kasih Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa datang beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Ya. Jadi kita harus melihat cara pandang kita menghadapi setiap masalah, setiap problem. Ya. Cara pandang kita melihat. Ya. Jadi ini ya yang Nabi Yesaya tuliskan kepada bangsa Israel di pembuangan. Ya, pada waktu itu mereka ada di pembuangan di Babel. Ya. Supaya mereka ingat akan Tuhan. Ya. Itu yang poin yang pertama. Ya, poin yang pertama, memiliki cara pandang yang benar. Poin yang kedua, kita harus mengenal akan Tuhan. Kita harus mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Kita harus mengenal dengan benar. Ya. Kalau kita mengenal dengan benar, ya, kita akan ya melihat kuasa Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Ya. Ayat 19 tadi dikatakan, ya, padang gurun, ya, padang belantara, ya, dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, ya, Tuhan akan membuat mujizat bagi kita. Sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita dalam kesengsaraan, sekalipun kita dalam pergumulan hidup kita, percaya, ya, Tuhan akan membuat ya mujizat bagi kita. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Bagi orang-orang yang mengenal Dia lebih. Ya. Mengenal dengan cara apa? Berhubungan intim. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenal siapa Yesus itu. Ya. Mengenal dengan tahu itu susah. Ya. Kalau ditanya siapa presiden kita? Jokowi. Kenal nggak? Kenal. Mengenal. Ya. Tapi kita mengenal lebih dalam nggak sama dia? Kalau kita mengenal lebih dalam, otomatis kita dikasih proyek ya. Atau kita dipanggil ikut ya breakfast, sarapan pagi sama dia. Ya. Tapi kalau kita cuma tahu, oh iya tahu saya itu Jokowi, ya, kita cuma tahu. Tapi kalau kita mengenal, ya, kita pasti tahu
Kalau kita mengenal istri kita, kita akan tahu sifat-sifat dia. Kita mengenal anak kita, kita akan tahu kelakuan dia kayak gimana. Ya. Tapi kalau kita tahu, ya, saya cuma tahu, oh, Gembala Dika, Pak Ayub. Tapi saya belum mengenal, tapi saat ini saya mengenal dia. Ya. Nah, kalau saya mengenal dia, saya akan percaya kepada dia. Ya. Jadi, yang kedua, kita harus mengenal, ya, siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal. Ya. Milikilah pengenalan akan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, ya, kalau kita sudah mengenal, otomatis kita akan yakin dan kita akan percaya. Ya. Kita harus yakin dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Yesus namanya, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Markus 1 ayat 37 katakan bahwa Allah sanggup, ya, bahwa apa namanya, firman Tuhan di dalam Markus itu, coba kita buka. Oh, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengenal Allah kita, ya, kita akan percaya kepada Dia. Ya. Kita akan percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Karena kita mengenal Dia. Ya. Dan Dia mengenal kita. Sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, kita akan percaya kepada Tuhan. Ya, kalau saya pakai istilah pendeta Gilbert, katakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, yaitu Yesus. Ya, jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, kita percaya Dia sanggup melakukan segala sesuatu, apapun yang kita hadapi. Ya, kita percaya, ya, bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Perubahan-perubahan yang baru itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, akan terjadi, ya, dalam hidup kita. Jadi harus percaya, ya, bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Percaya, kita harus percaya, ya, karena kita mengenal Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa tahun 2022, ya, adalah tahun paradigma yang baru. Ya, kalau 2021 dikatakan adalah tahun integritas. Ya. Tahun 2020 dikatakan tahun apa? Bukan. Jadi integritas tahun 2021. Tahun 2022 adalah tahun, ya, paradigma yang baru. Paradigma yang baru sekarang ini
Ya, kita tidak sadar bahwa pandemi ini merubah segala sesuatu. Perubahan yang baru terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Tadinya kita nggak pernah cuci tangan. Sekarang kita mencuci tangan. Tadinya bukan nggak pernah, tapi jarang kita cuci tangan. Ya. Tapi dengan adanya pandemi, kita mulai rajin cuci tangan. Ya. Ini satu perubahan yang baru juga. Tadinya kita nggak pernah pakai masker. Ya. Sekarang semua pakai masker. Kecuali saya di depan lagi bicara jadi nggak pakai masker. Ya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masa pandemi ini, COVID-19. Tadinya nggak boleh berdekatan, sekarang ya, tadinya boleh berdekatan, sekarang nggak boleh berdekatan, harus berjauhan. Ya. Ada jarak 1,5 meter kalau duduk, ya nggak boleh berdekatan. Tapi sekarang berdekatan semua, nggak apa-apa. Percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi. Ya. Jadi ini adalah perubahan yang baru. Ya, perubahan-perubahan yang baru yang terjadi tanpa kita sadari bahwa pandemi itu ya membuat perubahan yang baru bagi kita. Tapi ini Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Lewat peristiwa ini, lewat pandemi ini, ya banyak orang yang bertobat, banyak jiwa diselamatkan menjelang akhir daripada akhir zaman. Ya. Lewat pandemi, ya. Saudara, ya banyak kesaksian, ya hamba-hamba Tuhan bahwa lewat pandemi, ya banyak sekarang orang datang beribadah, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, cari Tuhan. Ya, dulu mungkin ya jauh dari Tuhan, tapi sekarang dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kalau sudah dekat dengan Tuhan, jangan ingat-ingat masa lalu. Ya. Fokus untuk ke depannya. Ya. Jadi yang pertama tadi ya harus cara ya memiliki cara pandang yang benar. Yang kedua, ya kita harus mengenal akan Tuhan, siapa Tuhan kita. Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi. Ya. Percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Ya. Dan ada pujian mengatakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ya, itu adalah ayat firman dalam Filipi 4 ayat 13 ya, dan dibuat jadi pujian. Ya. Filipi 4 ayat 13. Ya. Dan itulah pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Jadi ada perubahan dalam diri kita. Kita harus menjadi model, kita harus menjadi contoh. Ya. Buat ya, tetangga kita, terutama di dalam keluarga kita. Di dalam ya, lingkungan keluarga, di skup yang terkecil, yaitu keluarga. Ya. Dalam keluarga ada ayah, ibu, ada anak. Masing-masing dengan fungsinya.
Tapi kita ya, harus menjadi saksi di dalam keluarga. Kita menangkan dulu keluarga kita. Ya, Yerusalem kita dulu. Baru ke Yudea. Yudea itu tempat kerja kita. Lingkungan kerja kita. Ya, kita bisa menjadi saksi. Orang bisa melihat kita. Orang bisa, wah, beda. Pak Ayub. Ya, pasti dilihat ada perbedaan. Ya. Setelah Yerusalem, Yudea, baru ke Samaria, lingkungan di mana kita tinggal atau kota di mana kita berada. Kita harus menjadi saksi. Baru kita bersaksi sampai ke ujung dunia. Ya. Supaya nama Tuhan dimasukkan. Ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita harus belajar cara pandang. Yang kedua, kita harus mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Itulah firman Tuhan yang singkat itu. Tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum itu kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pegangan hidup kami. Biar kami menjadi paradigma yang baru. Kami menjadi berubah oleh cara pandang kita, cara berpikir kita Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Dan dimanapun kita berada, di marketplace kita menjadi berkat. Kita menjadi contoh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada pagi siang ini Tuhan. Dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah untuk mengingat kasih Tuhan Yesus lewat kematiannya dan juga kebangkitannya. Yang boleh ikut perjamuan kudus adalah setelah hidup baru dan sudah dibaptis. Masing-masing minta pada Tuhan untuk mengingatkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni sesama manusia, sesama kita. Hanya Dia kasihnya, katakan Dia angkatku Tuhan, Dia angkatku jadi anaknya. Oh beri damai
Bapak Ibu Saudara, adakah yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, kita akan masuk dalam perjamuan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Yaitu ketika Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Mari kita mengangkat cawan kita di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah berkesempatan ya Bapak, sama-sama ya Bapak masuk di dalam perjamuan kudus yang kami sudah lakukan. Terima kasih buat hari ini. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan pengumuman dan sekaligus doa syafaat bagi kami semua. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjamuan kudus. Satu hal, kita bukan hanya pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku yang setia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dengan pengucapan syukur kami menyambut setiap jemaat yang hadir di hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Terima kasih untuk Bapak Daniel Sinai dan juga Ibu Monika yang sudah melayani hari ini. Baik firman Tuhan, WL, luar biasa Tuhan Yesus memberkati. Ya, kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, ada Kamis, kul yang kedua di rumah Bapak Gurning, kemudian hari Sabtu ada kul yang pertama, kemudian juga ada ibadah Junior Church untuk hari Sabtu jam 4 sore, kemudian hari Minggu ibadah raya seperti biasa dan juga sekolah minggu seperti yang biasa jam 10 pagi. Yang rindu untuk dibaptis atau penyerahan anak, mohon untuk menghubungi gembala di tempat ini. Kemudian setelah ibadah ada KOM 100, Bapak Ibu yang masih setia, 9 orang tetap setia, amin. Tetap semangat mengikuti KOM 100. Terima kasih untuk setiap persembahan, perpuluhan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan kakak, karena kita akan membuat kartu jemaat. Puji Tuhan. Yang berulang tahun,
di bulan Maret ini kalau ada Bapak Ibu yang bulan Maret ini berulang tahun tapi belum tercantum, boleh menghubungi kami, yaitu Ibu Dewi Mariana Sinambela tanggal 22 bulan 3 di bulan ini. Itu kita terus berdoa supaya Tuhan terus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kami serahkan kepada Ibu Novalina. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Kami bersyukur ya Bapa yang baik ya Tuhan kami. Buat siang hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Pengagungan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa yang baik. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sungguh kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dimenangkan kembali hati kami, jiwa kami Tuhan. Terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini Tuhan. Kau membawa setiap jemaat-Mu hadir ke tempat ini Tuhan. Bukan karena semata-mata rutinitas ya Tuhan. Karena kami tahu kami mengasihi Engkau ya Yesus Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak kuat tanpa Engkau ya Tuhan. Engkau yang menjadi penopang, Engkau yang menjadi kekuatan dan harapan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami pulang ke tempat ini tidak sama seperti kami datang. Hidup kami telah diubahkan, hidup kami telah dimenangkan dan dikuatkan kembali. Kami boleh menerima gambaran sejati di dalam Engkau Tuhan. Kehidupan kami berharga di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu Pak Daniel ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sungguh kembali menguatkan kami ya Tuhan. Bahwa kami akan terus belajar mengenal Engkau ya Bapa. Kami terus berpikir yang benar ya di hadapan Engkau ya Tuhan. Memiliki pola pikir yang sejati, memiliki cara pikir yang sejati, pikiran Kristus dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu tertanam di hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mengerti akan Engkau, mengerti akan kerinduan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami juga terus diajar mengenal Tuhan dengan benar. Kami boleh mengerti dan terus mempelajari Yesus dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk tetap setia mengandalkan Engkau dalam hari-hari hidup kami ya Tuhan. Semakin jahat ya Tuhan, semakin banyak ya Tuhan pujian masalah mungkin ada dalam kehidupan rumah tangga setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Namun kami tetap terus menaruh harapan kami kepadamu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami mengenal Allah yang luar biasa. Kami mengenal Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Itulah iman kami Tuhan. Itulah menjadi kepercayaan kami Tuhan. Karena Engkau benar-benar ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau benar-benar nyata dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan. Engkau peduli akan setiap pergumulan hidup masalah kami. Engkau tahu apa yang menjadi pokok-pokok doa kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keluh kesah kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan mempersiapkan jalan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun banyak liku-liku masalah yang kami hadapi. Banyak kerikil-kerikil tajam yang kami lalui. Namun bersama Engkau Tuhan, iman kami, harapan kami pasti di dalam Engkau Tuhan. Tuhan menyediakan jalan yang terbaik dalam hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan buat hidup kami Tuhan. Agar kami lebih lagi melekat kepada-Mu. Agar jiwa kami, hati kami lebih lagi melekat kepada-Mu Tuhan. Engkau harapan kekuatan kami Tuhan. Sungguh firman-Mu mengingatkan kembali Tuhan. Dan kami juga diajar terus tetap yakin dan percaya akan kuasa kebenaran firman-Mu, akan kuasa keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau-lah yang menjadi kuasa dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang memegang kendali hidup kami. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan. Kurabatakan Yesus dalam ini kami Tuhan umat-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh kembali dikuatkan, diingatkan kembali Tuhan. Untuk kami lebih lagi melekat kepada-Mu Tuhan.
Membawa hidup kami, hari-hari hidup kami Tuhan tidak lepas dari firman-Mu Tuhan. Tidak menjauhkan ibadah-ibadah yang sudah dibuat ya Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menopang setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang sudah setia ke tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap mereka ya Bapa. Mereka boleh terus tetap setia mengasihi, mengiring Yesus dalam hidup mereka ya Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini banyak masalah mungkin yang kami hadapi ya Tuhan. Kami tidak tahu ke depan seperti apa. Namun Kamu tetap berpegang ya Tuhan. Kami tetap berharap terus kepadamu Tuhan. Karena kami percaya janji-janji Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu ya Tuhan. Kau terus mempercayakan kehidupannya, pelayanannya Kau berkati Tuhan. Juga Ibu Monik ya Tuhan yang membawakan pujian pada hari ini. Kami sungguh kembali dikuatkan ya Tuhan. Kami percayalah puji-pujian mendatangkan kemenangan dalam hidup kami. Kekuatan dan gairah sukacita kami terus mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Kau berkati semua apa yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan pelayan hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati usaha dan pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih tutup bungkus kehidupan hamba oleh kuat kuasa darah Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami yang sudah berbagai dalam pelayanan baik musik Tuhan, baik OHP, baik kolektif Tuhan, gurus tolong dulu pelayanan anak. Kau berkati kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua dan memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Indonesia. Kami juga bersatu hati buat bangsa kami Indonesia, mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Yang saat ini mungkin masih banyak konflik, perselisihan, dan juga ya Tuhan kami melihat masih ada ya Tuhan virus-virus yang mungkin yang masih ada di sekitar bangsa kami Indonesia. Namun kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan Kau pagari oleh kuat kuasa darah Yesus. Tidak akan dibiarkan ya Tuhan anak-anak Tuhan tergeletak lagi Tuhan oleh karena virus penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Setiap kehidupan anak-anak Tuhan Kau tutup bungkus oleh kuat kuasa darah. Tidak akan Kau biarkan ya Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus yang selalu memikul setiap kehidupan kami, beban kami ya Tuhan, harapan. Kami percaya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati air, tanah, udara. Semuanya apa yang kami pakai, apa yang kami minum, apa yang kami makan. Engkau kuduskan ya Tuhan atas tanah air kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu juga ya Tuhan. Di dalam pelayanan-pelayanan dari bangsa kami Indonesia Tuhan. Bahkan tenaga misionaris Tuhan Kau memberkati ya Bapa. Kami rindukan terus pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Kami rindu ya Tuhan bangsa Indonesia dimenangkan ya Tuhan. Jiwa-jiwa bertekuk lutut mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang melayani baik pelosok daerah maupun sampai pedesaan ya Tuhan, kota-kota ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Khususnya kami ya Tuhan yang ditempatkan di dalam pos pelayanan PLN Tuhan di Karanganyar Tuhan. Kami rindukan pemulihan terjadi buat Karanganyar Tuhan. Tempat kami berdiri Tuhan, tempat ibadah yang sudah berdiri ini Tuhan. Memenangkan jiwa, banyak jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Datang kepada Tuhan. Kami rindukan terus pemulihan terjadi buat Karanganyar Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap keluarga-keluarga dimenangkan Tuhan. Udah katakan Yesus ya dalam ayasanya. Setiap keluarga-keluarga Kristen dibawa kepada Engkau Tuhan. Mereka mengenal keselamatan yang terjadi di dalam Engkau ya Tuhan. Pulihkan setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di Karanganyar Tuhan. Baik sekitarnya ya Bapak, kami rindukan Tuhan. Engkau terus memanggil setiap mereka. Engkau mendatangkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini Tuhan. Setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan dipulihkan Bapak. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran umat-Mu Tuhan di Karanganyar. Bahkan sekitarnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur ya Bapak ya. Terus Tuhan Kau memberkati ya Bapak buat pelayanan ibadah atas naungan Pak GBI ya Tuhan, Pak Dharma Tuhan. Bahkan sampai ke bagian yang terkecil Tuhan, khususnya kami yang ada dalam pelayanan GBI ya Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang Kau tetapkan Tuhan, Kau percayakan Tuhan melayani Bapak. Kau memberkati
penggembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam penggembalaan di GBL ini Tuhan. Kami rindukan terus pemulihan terjadi Bapa. Bahkan kemenangan terus terjadi buat jiwa-jiwa baru Tuhan. Jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang diselamatkan datang kepada Engkau Yesus Tuhan. Itu yang jadi kerinduan kami ya Bapa. Urapi kami, pilih kami ya Tuhan, utuslah kami. Dan kami siap melayani Engkau ya Tuhan. Dengan segala ketulusan kehendak kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan. Sampai nama Tuhan ditinggikan seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah menjadi doa dan seruan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati semuanya. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerjakan semuanya. Kami tetap mau setia dan mengasihi melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan berdoa Bapa kami seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, Dan dan ampunilah ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti seperti kami kami juga juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, bahkan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kekasih-kekasihnya di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya. Kasihan nih bagi orang. Kami nggak ada kenangan. Kamu kemana?